Yo, what's up? Kembali lagi di konten sebat. Makasih udah klik video ini. Seperti konten-konten sebelumnya, konten ini durasinya ditentukan oleh rokok yang saya hisap hingga habis. Jikalau rokok saya habis dan pembahasan masih ada, berarti saya akan tambah rokok lagi. Ya, terserah kalian nonton ini pas makan atau sebelum makan atau mau tidur lagi masak atau apapun itu, terserah. Tapi intinya makasih udah klik video ini. Jadi ya pembahasan di hari ini tentang ya dari sport, jelas hal yang saya sukai gitu. Dari UCL, dari UCL tentang playoff 16 besar. Banyak match yang sangat seru banget. Playoff akan dimulai pada tanggal 12 hari Rabu jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Ada 4 pertandingan dan kita akan coba bahas secara ya rinci dan fakta-fakta menarik gitu ya. Pertama, Madrid versus Manchester City. Yap, laga paling semua orang tunggu dan mungkin final yang terlalu cepat kayaknya ya. Dan Madrid sekarang di La Liga sedang peringkat 1, sedangkan Manchester City ada di peringkat 5. Yang sangat menarik sebelum pertandingan adalah 4 pemain Madrid dan semuanya adalah back sekarang sedang cedera, yang mana mereka adalah back inti seperti Alaba yang cedera dan akan kembali kurang lebih pada tanggal 24. Lalu Rudiger yang cedera dan kemungkinan akan kembali pada tanggal 2 Maret. Lalu ada Eder Militao dan Carvajal yang mungkin akan kembali di akhir musim. Mungkin akan ikut di FIFA World Cup klub. Ya, Piala Dunia antar klub gitu. Sangat menarik banget karena aku rasa mereka cedera tuh di saat yang sangat bad timing gitu ya. Setelah tadi pagi mereka imbang lawan Atletico Madrid di duel derby Madrid, sekarang di next day-nya di hari Rabu harus melawan City, yang mana City juga sebenarnya bukan di performa terbaik ya musim ini. Mungkin agak karena mungkin regenerasi yang telat atau apapun itu. Tapi tetap bakal seru banget sih. Dan ini ada beberapa fakta menarik. Di UCL Madrid finish di atas City dengan peringkat 11 mengoleksi 15 poin, sedangkan City finish di peringkat 22 dengan 11 poin. Secara head to head juga secara 5 pertandingan terakhir Madrid menang 2 kali, lalu imbang 2 kali dan 1 kemenangan untuk City. Lalu yang agak seru juga setelah leg pertama pada tanggal 16 nanti dalam lanjutan Premier League, City akan bertemu oleh Newcastle. Jadi kedua tim sama-sama punya ambisi untuk lolos lagi ke 16 besar. Namun City juga mesti di Premier League masih ngincer 4 besar paling enggak lah. Untuk Tetris kayaknya udah lah, it's already gone. Cuman untuk 4 besar kayak masih ada harapan dan masih ada asa. Namun ya sebelum leg kedua harus ketemu Newcastle. Jadi kalau untuk match day di match ini antara Madrid dan City, prediksiku ya sebenarnya aku benci banget harus milih tim ini. Cuman kemungkinannya mana kayak City kayaknya. Ngelihat 4 back Madrid yang absen, sebagai fans Arsenal agak berat juga sih milih tim ini. Tapi semoga City menang. Tidak semoga, mungkin prediksiku yang menang adalah City. Walaupun ya saya dulu juga Madridista, tapi ngelihat statistik kelihatannya City menang. Tapi kita nggak ada yang pernah tahu ya, bola bundar. Dan Madrid memiliki DNA UCL yang sangat, ya kita tahu sendiri lah bagaimana. Cuman tuh di match yang pertama ini aku akan milih City kurang lebih. City akan lolos ke babak 16 besar. Next match ada duel sesama klub Prancis, sesama perwakilan Prancis. Ada Brest, yaitu Dada, yang sekarang di peringkat 7 Ligue 1 Liga 1 Prancis, melawan PSG, Raja Prancis yang sekarang ada di peringkat 1 dan mungkin akan selalu gitu selama dipegang oleh klub minyak. Fakta menarik antara Brest versus PSG adalah Brest berhasil menahan imbang PSG pada tanggal 29 Januari 2024 di Stadion Parc des Princes, yaitu markas PSG. Yang mana berarti itu musim kemarin, di awal tahun kemarin ya. Di UCL juga poinnya mereka sama, hanya beda defisit gol. Keduanya finish di atas City dengan berbeda 2 poin. So mereka lebih baik kepada City sebenarnya secara statistik. Tapi untuk match ini, walaupun aku selalu suka cerita tentang underdog ataupun orang-orang juga mungkin senang lah kalau ada kayak pemain baru di sebuah kompetisi gitu. Cuman untuk match kedua ini prediksiku kayaknya PSG.
Paris Saint-Germain pasti akan lolos kelihatannya ya. Cuman bola kembali bundar kita gak ada yang pernah tahu. Tapi harapan dari lubuk kecil kayaknya ya yang menang semoga Brest biar ada kuda-kuda hitam gitu. Pertandingan ketiga ada Sporting Lisbon versus Dortmund. Sporting sekarang di Liga Portugal ada di peringkat 1 klasmen sementara, sedangkan Dortmund lumayan drop jauh ya di peringkat 11 mid table gitu. Fakta menarik dari pertandingan antara Sporting Lisbon versus Dortmund adalah pertemuan terakhir mereka pada tanggal 25 November 2021 yang dimenangkan oleh Sporting Lisbon dengan skor 3-1. Di UCL juga Dortmund finish di peringkat 10 dengan 15 poin, sedangkan Sporting Lisbon finish di peringkat 23 dengan 11 poin. Head to head dari mereka 4 pertandingan terakhir antara Dortmund versus Sporting dimenangkan oleh Dortmund dengan 3 kemenangan dan Sporting 1 kemenangan, yang mana itu terakhir kali mereka ketemu ya. Sebelum mereka akan bertemu nanti di hari Rabu ini, Sporting baru aja nahan imbang Porto di kandang Porto, yang mana itu bagus untuk moral pemain-pemain Sporting gitu ya. Sangat menarik untuk melihat ini, prediksi ini. Mungkin banyak orang ngerasa kayaknya menang Dortmund, cuman aku bakal ngikuti kata hatiku dan kayaknya menang Sporting. Aku tahu itu bakal berat, cuman bola kembali bundar. Kita lihat aja siapa yang bakal menang. Di match keempat ada Juventus melawan PSV. PSV di era divisi di Liga Belanda sekarang sedang peringkat 1, performa yang bagus. Dan juga Juventus di Liga Italia atau Serie A sedang peringkat 4. Kedua tim ini jelas punya ambisi yang sangat menggila ya, karena juga di sisi lain di playoff yang lain ada Feyenoord versus Milan. Jadi ada duel Italia versus Belanda, 2 tim Belanda dan 2 tim Italia. Untuk yang pertama ini antara Juventus versus PSV, ada beberapa fakta menarik yang setelah saya coba research gitu. Yang pertama adalah pertemuan terakhir mereka tuh dimenangkan oleh Juventus pada tanggal 18 September 2024, yang mana berarti masih match day kemarin, berarti ya masih termasuk ini tanggal 2025 ya. Ya berarti masih UCL musim ini gitu, yang mana dimenangkan oleh Juventus dengan skor 3-1. Di UCL juga PSV finish di peringkat 14 dengan poin 14, sedangkan Juventus di peringkat 20 dengan 12 poin. 1 poin di atas City ya. Di sini saya akan coba ngulang-ngulang kata-kata City karena aku rasa titik terendah klub adalah di bawah City gitu ya. Intinya klub-klub yang lolos terus di bawah City, berarti itu titik terendah hidup mereka gitu. Titik terendah apa nih perjalanan klub. Sorry, nggak ada niatan menghina ya fans City. Dan juga Juventus akan melawan Inter di tanggal 20, berarti sebelum leg kedua, berarti sesudah leg pertama, leg kedua mereka akan lawan Inter di Serie A. Dan juga salah satu hal yang menarik adalah sebelum leg kedua, yang mana berarti setelah leg pertama nanti Juventus akan bermain di Serie A dan akan melawan Inter Milan, yang mana pasti akan menguras pemain. Entah bagaimana cara pelatih bakal menangani hal itu atau mengakalinya ya. Di sisi lain PSV juga sebelum leg kedua akan melawan Utrecht juga sekarang di era divisi posisinya sedang bagus di peringkat 3 kurang lebih, kalau nggak salah ya, setelah saya research dia masih peringkat 3. Klub jagoan dari Coach Justin ini sedang bagus-bagus musim ini. Jadi lihat aja lah, antara Juventus versus PSV sangat menarik. Dan ya seperti yang tadi tuh, prediksi saya yang menang mungkin secara besar-besaran klub mungkin Juventus lebih besar, cuman ya semoga PSV menang. Dan pasti juga pelatih Liverpool sekarang pasti akan mendukung PSV karena sebelum melatih Liverpool beliau melatih PSV. So saya harap mungkin PSV bakal menang. Mungkin itu rangkuman dari 4 pertandingan pertama di hari Rabu. Next kita akan bahas 4 pertandingan lagi di hari Kamis. Mungkin tidak semenarik sebelumnya, cuman let's see, oke? Di hari Kamis pertandingan yang akan saya bahas pertama adalah Klub Brugge dari Belgia versus Atalanta dari Italia. Untuk sementara Klub Brugge sekarang di Liga Belgia sedang berada di peringkat 2, dan Atalanta mantan juara Piala Eropa musim kemarin Liga Malam Jumat sedang peringkat 3 di Serie A. Fakta menarik tentang dua klub ini adalah pada musim 2022-2023 Klub Brugge berhasil menjadi kuda hitam ya, dengan finish runner up dengan 11 poin, selisih 1 poin dari Porto sang pemuncak klasmen, dan berhasil menggugurkan Leverkusen serta Atletico. Namun pada 16 besar mereka kalah lawan Benfica, perwakilan dari
Portugal dengan agregat yang tidak sedikit yaitu 7-1. Namun setelah ngelihat track record klub Brugge memang kurang bagus sih finishnya untuk musim sekarang ya. Tapi ngelihat mereka bisa lumayan gak nahan imbang, cuman bisa memberi perlawanan lawan Dortmund. Aku rasa bakal jadi duel yang sangat menarik. Terlebih klub Brugge mungkin satu perwakilan dari Belgia. Cuman mungkin logikaku bakal berkata bahwa yang menang kayaknya Atlanta gitu, dan siapapun yang menang dari kedua tim ini ya sama-sama underdog gitu loh. Tapi semoga kelihatannya bakal Atlanta yang menang. Di matchday kedua ada Celtic versus Munchen. Dua tim dengan apa ya, sama-sama raja di liga masing-masing gitu. Celtic di Liga Skotlandia dan juga Munchen kita tahu sendiri di Liga Jerman, membuat yang mana Munchen 11 kali berturut-turut menjadi juara Bundesliga sebelum akhirnya rekor itu dipatahkan oleh Leverkusen. Fakta menarik sebelum pertandingan ini adalah pada pertemuan terakhir di tahun 2017 Celtic kalah 2 kali dengan Munchen, masing-masing dengan skor 3-0 dan juga 2-1. Di UCL musim ini juga Munchen finish di peringkat 12 dengan 15 poin, sedangkan Celtic finish di peringkat 21 dengan 12 poin. Kembali lagi 1 poin di atas City ya. Jadi lumayan kelihatan perbedaan kualitas. Munchen lebih unggul mungkin, tapi Munchen sebelum leg kedua akan bertemu Leverkusen, yang mana pasti ya kita lihat sendiri di Liga Bundesliga mereka kedua tim ini antara Leverkusen dan juga Munchen title race-nya lumayan asik. Meskipun mungkin Munchen lebih mendominasi di musim ini daripada musim sebelumnya ya. Cuman pasti entahlah bagaimana pelatih mengakali, entah mungkin menggunakan skuad kedua saat melawan Leverkusen atau gimana. Jadi prediksiku untuk pertandingan ini sangat menarik untuk melihat siapa punya lolos. Sebenarnya saya berharap Celtic, cuman berdasarkan statistik pasti Munchen easy win lah, pasti akan lolos ke 16 besar. Dan semoga gak ketemu Arsenal. Matchday ke-3 di hari Kamis ini antara Feyenoord versus Milan. Feyenoord dari Eredivisie dan juga Milan dari Serie A. Feyenoord sementara di Liga Eredivisie sedang peringkat 5, sedangkan Milan lumayan drop di peringkat 8. Nggak banyak fakta menarik setelah saya cari-cari antara kedua pertemuan klub ini. Mungkin yang bisa kita kita berikan enggak sih. Yang mungkin kita bisa bicarakan adalah di musim ini di UCL terutama Milan berhasil finish di peringkat 13 dengan 15 poin, sedangkan Feyenoord finish di peringkat 19 dengan 13 poin, 2 poin di atas City ya. Jadi ya kedua tim sama-sama not bad, karena tim yang paling not bad adalah yang di bawah City. Mungkin yang akan menang adalah Milan. AC Milan mungkin menang, walaupun dan pasti mungkin meskipun Feyenoord pasti akan beli perlawanan yang gak akan mudah, dan kita lihat ya bakal seru. Terlebih dengan kedatangan beberapa pemain baru ke Milan seperti Joe Felix serta Kyle Walker, mungkin akan memberi warna baru gitu untuk Milan. So patut untuk kita lihat nanti di hari Kamis dan juga hari Rabu pada tanggal 20 atau 19. Next match adalah matchday terakhir antara Monaco versus Benfica. Monaco perwakilan dari Ligue 1 Liga 1 Prancis, dan juga Benfica yang berada di peringkat 2 Liga Portugal. Benfica sementara ada di peringkat 2 Liga Portugal, sedangkan Monaco ada di peringkat 3. Jadi di liga domestik masing-masing kedua klub ini not bad lah, sedang berada di tren yang cukup positif gitu. Fakta menarik dari kedua klub ini adalah mereka finish di posisi yang bisa dibilang harusnya sama ya, cuman mungkin beda di defisit gol aja. Dan pertemuan terakhir mereka terjadi pada November lalu yang dimenangkan oleh Benfica dengan skor 3-2 di markas Monaco. Jadi aku rasa harusnya Monaco ada intensi untuk balas dendam karena sebelumnya udah kalah di kandang sendiri. Dan dalam 3 pertandingan terakhir antara Benfica dan Monaco selalu mendapatkan 2 kartu merah. Jadi matchday ini bakal sangat seru, karena pasti ya selain untuk memperebutkan posisi 16 besar untuk melaju ke babak selanjutnya, Monaco juga harus mungkin entah balas dendam atau apa. So ya itu aja kurang lebih, berarti prediksi saya yang akan lolos ke 16 besar adalah pertama ada Benfica, kedua ada Milan, lalu ada Munchen, Atlanta, PSV Eindhoven dari Belanda, ada Borussia Dortmund dari Jerman, PSG dari Prancis, serta Manchester Minyak, Manchester Blue, Manchester Oil yang akan lolos ke 16 besar selanjutnya.
Terima kasih udah klik video ini. Gimana prediksi kalian? Kalau misalnya kalian ada prediksi di bawah, mungkin next videonya saya akan coba reaksi gitu dan memberikan skor. Jadi kalian, kalau misalnya kalian betul, kalian akan dapat skor berapa dan saya juga dapat berapa gitu. Kalau ada yang komen. So, terima kasih udah klik video ini dan ayo kita jadi muslim.